underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, OJK akan membuat sebuah aturan, yaitu menerbitkan semacam sertifikasi bagi para influencer keuangan untuk mencegah masyarakat tertipu adanya konten yang menyesatkan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini patut diragukan. Niat dari OJK ini kelihatannya hebat kan? Ya. Ya, sekarang kan belakangan ini kan memang banyak sekali influencer yang muncul di channel YouTube ya. Bagaimana seorang untuk bisa menernakkan uang. Ya. Bagaimana kalau berinvestasi supaya dapat untung. Ya, macam-macam. Ya kan banyak sekali itu yang ada. Lah, rupa-rupanya OJK ini tertarik ya. Karena statusnya dia OJK, jadi dia berani mengeluarkan statement bahwa dia itu akan memberi sertifikasi kepada para pembicara-pembicara influencer di dalam YouTube tadi itu maupun di medsos yang lain, dengan maksud mulia agar supaya jangan sampai influencer tadi itu malah menjerumuskan orang yang mendengarkan atau melihatnya itu. Ya, ini kan bagus ini. Ya, tapi sekarang yang perlu dicurigai atau kita perlu mempertanyakan itu adalah apa ya betul OJK itu bisa ngerti bahwa apa yang diomongkan itu salah apa benar. Nah, kalau masalah investasi itu bisa rugi atau untung, maksudnya investasi di dalam keuangan ya. Apakah beli obligasi, apakah beli MTN, apakah beli macam-macam unit link lah, macam-macam itu apa OJK ngerti Pak? Kalau ini pasti untung, pasti rugi? Kan nggak ngerti juga. Statusnya aja. Karena OJK jadi dia merasa berhak. Nah, ini kalau sampai orang yang membicarakan ilmu-ilmu finansial seperti ini di medsos, terus harus disertifikasi, wah, itu bukan ya, bukan urusannya OJK itu. Sertifikasi itu ya masyarakat. Oh, ini orangnya kalau ngomong ternyata apa yang dia katakan tuh banyak betulnya daripada salahnya. Lah itu sertifikasi dari masyarakat. Ya kalau dari ilmunya bagaimana, ya ilmunya itu kan dia juga belajar. Kalau dia nggak punya ilmu masa berani ngomong. Jadi yang itu adalah masalahnya dia, bukan OJK. Kenapa masih meragukan OJK, Om Bob? Nah, OJK itu kan tugasnya mengawasi. Nah, sekarang aja mengawasi aja boleh dikatakan gagal kan? Mengawasi koperasi agar supaya jalannya bagus. Ya toh, apa yang terjadi? Ya banyak koperasi kan, koperasi itu yang bangkrut atau lari uangnya dari para anggota koperasinya, ya kan? Misalnya koperasi apa itu Sejahtera yang ada di daerah mana itu ya, koperasi SB itu ya. Terus banyak lagi yang berkedok koperasi yang dari Hanson ya, itu juga koperasi ya, juga nggak cuman itu. Bahkan ada lembaga yang hebat saja seperti asuransi, Wana Arta, itu berapa uang nasabah yang hilang. Terus Jiwasraya yang sempat geger-geger dan direkturnya ditangkap. Padahal itu Jiwasraya itu sebelum bangkrut atau membangkrutkan diri itu mendapat penilaian dari OJK bagus. Ya kan? Tapi tiba-tiba nggak sampai 3-4 bulan, 6 bulan jatuh. Uangnya nasabah nggak kembali. Itu kan semua karena pengawasan dari OJK. Ya cuman itu, ada apa itu yang di Jakarta juga ada kan, itu koperasi apa itu TTT itu ya. Itu juga iya. Nggak cuman itu, ada yang NRD ya, sekuritas itu juga mengeluarkan MTN macam-macam itu. Jadi ini sebetulnya itu kan semua di bawah pengawasannya OJK. Tapi kenapa OJK gagal? Sehingga banyak sekali nasabah yang dirugikan, bisa mencapai beberapa triliun itu. Dan sampai hari ini OJK nggak bisa apa-apa. Jadi pengawasan saja nggak bisa. Sekarang mau menjadi
fasilitator atau mau melakukan sertifikasi terhadap orang-orang yang berani bicara soal keuangan di YouTube atau media sosial. Ini kan sebetulnya ya salah kaprah ya. Jadi OJK itu kalau memang mau ya betul-betul lah. Kalau memang fungsinya mengawasi ya mengawasi, tapi bukan cuma duduk di belakang meja atau jangan cuma baca laporan keuangan. Kan terbukti ada beberapa kan orang yang laporannya keuangannya salah. Seperti kemarin itu ya ada startup namanya pakai fish itu ya, yang ceritanya dia memelihara ikan itu kan. Itu ternyata ketahuan sekarang bahwa laporannya keuangannya itu 2. Yang dilaporkan ke OJK itu atau ke publik itu yang luar biasa, keuntungannya berapa, tapi punya perhitungan yang rugi. Ya ini yang nggak dikelihatan. Nah ini kalau OJK cuma lihat laporan keuangan saja, ya banyak yang lolos kan. Mestinya OJK nggak cuma duduk, tapi pura-pura jadi nasabahnya dong. Pura-pura jadi nasabahnya si A, si B, si C. Nah, kalau emang bagus ya itu berarti pengawasannya bagus. Tapi kalau ternyata jelek, ya langsung dia harus ambil tindakan. Nggak menunggu. Ya tak? Kita nggak ngerti apa. Kenapa kok itu lembaga-lembaga yang kemarin berguguran atau menipu nasabah tidak bayar ya, itu kok nilai sebelum meletus itu nilainya di matanya OJK itu kok bagus. Nah ini kan berarti OJK kerjanya nggak bagus kan. Apalagi sekarang sertifikasi, ya jangan dah. Ya fungsi sebagai pengawasan itu dilakukan dulu dah. Ya bukan seperti ini. Bisa-bisa juga nanti dikategorikan bahwa dia melakukan sensor terhadap orang-orang yang mau berbicara. Nah ini kan jadi repot lagi. Ya padahal sensor itu sebenarnya musuh besar dari demokrasi kan. Jadi kalau sampai orang nggak boleh ngomong seolah-olah dia yang paling jago, nah nanti rakyat Indonesia itu nggak ada yang pinter ya. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.